Alkitab. Kelas CCA Berbagi Rema. Bina Keluarga Bahagia Online School. Kelas ini berbagi para suami di hari libur apabila ada halangan lainnya. Diperuntukkan para pencinta Alkitab. Anda dapat mengikuti kelas. Tersedia link Zoom tetap ada akses di keterangan video ini. Platform Genius secara Alkitab. Platform akun Grace Sembilan. Platform Grace Sembilan. Platform TikTok di akun Grace Anda. Ikuti grup WhatsApp CCA bisa bergabung secara otomatis. Selamat mempelajari materi CCA Berbagi Rema, e-book CCA Berarti. Shalom, ketemu dengan Anda. Baik, sebelum kita mempelajari materi generasi bertemakan Yosua terhadap panggilan Tuhan dalam hidupnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih untuk hari ini kami boleh sama-sama duduk di kakimu, belajar akan firman-Mu, biar Tuhan yang mau tolong supaya kami boleh memuliakan nama Tuhan dalam setiap hal-hal yang Tuhan bukakan kepada hidup kami, sehingga hidup kami menjadi hidup yang ya, puji Tuhan, kita boleh sama-sama kembali 24. Saya akan share screen di sini, teman-teman. Bentar ya. Yosua mau berkata ya kepada dua pelajaran yang lalu. Kita sudah belajar tentang ada bentar. Sebelum Musa itu mati, yaitu di Ulangan 3 ayat 21 sampai 22, bahwa Yosua itu nggak perlu untukmu. Kemudian terjadi lagi di puncak gunung, dikatakan lagi oleh Musa kepada Yosua di puncak gunung Pisga, ya. Tapi benar dikatakan kepada Yosua ataukah hanya diperintahkan oleh Tuhan saja? Kuatkan dan teguhkan, sebab kamulah yang akan menyeberang di depan bangsa ini, dan kamu Musa kepada Yosua di Ulangan 31 ayat 8. Lalu dikatakan lagi yang keempat di Ulangan 3, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Yosua lah yang bertugas, model kayak gini nih ya, model yang udah dinubuatkan akan menjadi berhala gitu ya. Dan kata-kata yang semacam itulah yang mirip-mirip dengan itu gitu ya. Setelah Musa mati, ada motivasi lagi yang dikatakan kepada Yosua. Ayat 6 dari Tuhan Yosua. Lalu dikatakan lagi dari Tuhan kepada Yosua. Lalu dikatakan lagi kepada Yosua 1 ayat 6. Lalu dikatakan kepada Yosua di Yosua 1 ayat 18. Jadi total ada 8 kalinya adalah setelah Musa mati, di mana 3 kali dikatakan oleh Tuhan, dikatakan oleh bangsa Israel. Nah, saya simpulkan ya, yang dituju dari 8 ayat tadi adalah seperti ini. Yang pertama, Yosua itu terpilih memasuki tanah Kanaan. Jadi orang yang tidak menggerutu, tidak memberontak, tidak bersungut-sungut, tidak melawan Tuhan. Jelaskan lagi ayat itu di bagian lain, udah pernah saya jelaskan. Pertama, bahwa dia masuk ke tanah Kanaan, tidak cuma masuk. Yang ketiga, bahwa Yosua 40 tahun dalam perjalanan di padang gurun, seperti apa watak bangsa, perangan merebut Kanaan. Ya. Ada. Jadi yang Yosua harus perhatikan, bahwa dia terpilih masuk Kanaan, bahwa dia apa yang akan dihadapi, akan menghadapi peperangan merebut Kanaan dari 8 kata tersebut. Nah, sekarang kita kata kekuatan yang diberikan kepada Yosua, baik 4 oleh Musa. Lihat di 4 area ini apa yang terjadi dengan Yosua pimpinannya atas bangsa. Apakah setelah Yosua menjadi pemimpin itu kita akan melaju tidak lagi di Yosua pasal 1? Ya, karena kalau tepat setelah Musa mati, tetapi akan pelayanannya sebagai seorang pemimpin. Yuk sekarang kita lihat di Yosua 8. Tuhan kepada Yosua, janganlah tawar hati
Bawalah seluruh tentara dan berkata ke Ai, ketahuilah, aku serahkan kepadamu negeri Ai, rakyatnya, kotanya, dan negerinya. Dan harus kepada Ai dan rajanya, seperti yang kau lakukan kepada Yeriko rajanya, hanya barang-barangnya dan ternaknya boleh kamu jarah. Masih melihat munculnya encouragement dari Tuhan kepada Yosua, janganlah takut, janganlah tawar hati. Bukan berkata, jangan takut. Juga bukan karena kamulah yang ditunjuk sebagai pemimpin. Ini loh yang lebih. Tapi hanya melingkupi poin keempat ini. Yosua akan menghadapi peperangan. Kalau kita lihat di Yosua, kata-kata kekuatan dari Tuhan adalah dalam rangka peperangan. Sudah nggak menyinggung lagi tentang pribadinya, bahwa dia sudah nggak menyinggung lagi bahwa dia itu loh yang digantikan Musa. Sudah nggak menyinggung lagi bahwa kok seperti ini loh yang kamu hadapi. Tetapi di sini hanya kuatkan, jangan takut, jangan. Ya, konteksnya adalah menyelihat di Yosua pasal 10 ayat 8, saya akan bacakan. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, jangan tidak seorang dapat bertahan menghadapi engkau. Aku menyerahkan mereka kepada seorang pun dari mereka akan bertahan menghadapi engkau. Yosua, tapi lihat nih di pasal berapa nih? Pasal 10. Sudah bukan di Yosua pasal 1. Yosua pasal berapa? Yosua pasal 8. Artinya, kekuatan yang Tuhan pasal 10 ini bicara tentang peperangan. Judul perikop pasal 10 adalah pertempuran dekat Gibeon dan selatan Kanaan. Di situ kita lihat dia 5 raja masih maju terus perang. Makeda masih maju terus perang. Merebut Lakis gitu, Horam Raja Gesem, Hebron, Eklon, terus lereng gunung apa ini Negeb, lalu dan seterusnya jauh gitu ya, dari satu daerah ke daerah lain nyambung terus. Kita lihat supaya dia jangan takut bahwa musuh-musuhnya akan diserang dia. Itu konteksnya melawan ayat 25 di pasal yang sama Yosua 10 ayat 25 di Yosua kepada mereka. Sekarang yang Tuhan kepada Yosua bukan pada Yosua, ganti sekarang Yosua yang ngomong. Janganlah takut, tawar hati, kuatkan dan teguhkanlah, akan dilakukan Tuhan kepada semua yang kamu perangi. Perhatikan di sini, mendapat kekuatan dari Tuhan, kekuatan dari pemimpinnya, mendapat kata-kata kekuatan dari pemimpinnya. Ketika dia bangkit dari ketika dia sudah menjadi orang dirinya sendiri, sudah menjadi orang yang merdeka dari ketakutan dirinya, menjadi orang yang bangkit, menjadi orang yang bisa memimpin orang lain, menjadi orang yang bisa menguatkan orang lain. Teman-teman tunjukkan di sini ya. Saya akan coba gambarkan di whiteboard yang ada teman ya. Kenapa nggak bisa muncul whiteboardnya ya? Oh, sebentar. Saya akan tulis di sini ya. Kita udah melihat nih, ada pada Yosua 3 kata-kata kekuatan dari Tuhan kepada, lalu ada 1 dari bangsa kepada Yosua mulai memimpin. Dan ternyata putih 4 area ya, 4 area. 4 areanya adalah bahwa area yang kedua adalah bahwa Yosua itu yang memimpin. Area yang keempat adalah tapi kita setelah itu ada Yosua memberikan hanya untuk area keempat.
pasukan Ai melawan wilayah timur dan coba saya naikkan di sini. Setelah total ada berapa kali ini? 4 tambah 3 1 8 tambah 2. Setelah 10 kali Yosua mendapat kata-kata kekuatan, 4 kali Musa, 3 kali dari Tuhan, 1 kali dari bangsa. Lalu ketika memasuki peperangan, kekuatan lagi di area peperangan saja, sudah nggak meliputi 3 area. Hasilnya adalah sekarang giliran Yosua yang memberi kata-kata kekuatan kepada bangsa Israel. Luar biasa kan? 10 kali ini cukup buat Yosua untuk orang yang bisa memberikan kata-kata kekuatan kepada orang lain. Terus selesai dengan ketakutan. Harus menjadi pribadi anjak dari titik pada titik plus. Harus menjadi pribadi tidak mandek, tidak stagnan di sana. Buktinya sampai ada artinya dia benar-benar takut. Tuhan sampai pakai dirinya sendiri, pakai bangsa Israel untuk setelah maju ke peperangan cukup 2 kali saja Tuhan kata-kata kekuatan. Kini dalam situasi perang Yosua beri kekuatan kepada bangsa Israel. Itu bisa kita lihat di pasalnya, ayatnya yang ke-25. Lalu berkatalah Yosua, janganlah takut dan janganlah tawar hati, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Itulah akan dilakukan Tuhan kepada semua musuhmu yang dengan diri kita sendiri, ya. Mungkin dia bisa menjadi seorang pemimpin bagi orang lain. Selesai memimpin diri sendiri, ya. Leading, memimpin diri sendiri. Orang yang berhasil memimpin untuk mulai memimpin orang lain. Kalau kita menjadi pribadi yang terus harus dikuatkan, terus harus peringatkan, terus harus dinasehati, terus harus encouragement, kapan kita balik menjadi pribadi yang memimpin orang lain, ya? Semua kepemimpinan yang Tuhan izinkan, akhirnya kita menjadi pemimpin yang Tuhan pakai pimpin. Seperti itu, ya. Jadi janganlah takut kepada, justru di pasal 10 ayat 25 ini Yosua memberi peringatan kepada bangsa Israel. Jangan takut menghadapi mereka. Kesimpulannya, sebelum Musa mati, sebelum Yosua. Nah, tetapi setelah Musa mati, Tuhan memberi kata-kata area saja yang perlu dikuatkan, yaitu area peperangan. Di area-area itu. Ya. Lalu dari 8 kali dikuatkan, cukup memberi kata kekuatan 2 kali saja. Itu sudah cukup. Ya. Mengapa tinggal 1 area saja, yaitu di area peperangan saja? Yosua mau sepakat dengan Tuhan. Yosua mau berkata pada panggilan. Kalau Yosua nggak mau berkata ya, didorong sekali, dorong 3 kali, masih mogok, dan seterusnya. Hidupnya dia bantuan dalam hidupnya, maka nggak usah didorong. Ya, apa saya bisa berkata begitu? Karena stagnan, dia akan mengalami mogok, dia akan mengalami berhenti, dia akan mengalami stuck di dalam hidup. Lain dengan Tuhan sampai akhirnya orang itu berkata ya atau mau atau apa, seperti percakapan Tuhan dengan Musa dan seterusnya. Tapi kalau kita lihat di kitab Yosua, ada nggak sih Yosua itu berkata ya? Ada, cari di Alkitab, nggak ada kata-kata seperti itu. Tapi Yosua langsung di Yosua pasal 1 berakhir di ayat 9. Kalau menyertai engkau kemanapun engkau pergi, titik, tanda kutikan, lalu Yosua beri perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu, katanya. Yosua itu bukan orang yang terlalu banyak ngomong sama Tuhan. Ini gini Tuhan, aku nggak pandai bicara Tuhan, jangan aku Tuhan, aku kan hanya seorang hamba, kenapa sekarang aku harus jadi penggantinya pemimpinku Tuhan? Tuhan, bukankah nenek moyangku pernah hampir ada dialog itu? Begitu Tuhan titik, langsung Yosua bicara, tetapi dia langsung berkata ya pada panggilan Tuhan, melakukan yang Tuhan perintahkan di dalam hidupnya. Mau begitu, maka ketika dia sudah maju berperang, 3 perlu lagi 3 area untuk Yosua itu harus selalu istilahnya harus selalu didorong-dorong. Perlu. Karena apa? Yosua sudah bergerak maju. Oleh karena itu lagi,
Ya. Mau berkata ya pada panggilan Tuhan, dia akan diam di tempat, mengalami stagnan, mengalami dimana dia itu berhenti, mogok gitu. Mau berkata ya Tuhan ini aku, walaupun nggak dicatat kata-kata yang semacam itu dalam Alkitab, pada saat menghadapi peperangan tersisa, Tuhan yang akan bertanggung jawab. Tuhan menangkan dia, membuktikan kepahlawanannya, janji-janji kemenangannya, penyertaannya, dan seterusnya. Ya, saat kita berkata ya pada panggilan Tuhan, Tuhan itu sanggup mengubahkan segala ketakutan kita menjadi keberanian ataupun menghadapi musuh. Ya, teman-teman. Contohnya dalam pada Yosua, diam aja, gitu ya. Tapi di titik kreatif, dia tahu kalau bangsa ngomong, mereka akan ngomel, mereka akan menggerutu karena mereka lebih baik daripada mereka menggerutu, mengomel, gawat. Lebih baik mereka suruh diem aja. Tuhan nggak ngasih perintah itu. Memberikan improvisasi di dalam kepemimpinan yang diberi Tuhan kreativitas. Generasi Yosua akhirnya taat pada panggilan itu. Tuhan sendiri akan menuntun, membekali, menolong, memampukan. Tuhan, kita telah menyelesaikan pelajaran 24 ini. Kerinduanlah setiap materi ini boleh menjadi inspirasi. Materi 25 yang akan datang. Mazmur 40 ayat 9. Aku suka melakukan. Ikuti terus program JJA Berbagi Rema